Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyiral muslimin, sahabat DI yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian kali ini kita lanjutkan kembali mutiara-mutiara Al-Quran yang bisa kita ambil dan kita pelajari, juga kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita mendapatkan kesempatan untuk terus belajar tentang Al-Quran, belajar tentang isi Al-Quran melalui kaidah-kaidah yang akan kita kupas satu persatu. Semoga bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan sesama manusia. Baik, sahabat DI dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kaidah yang kelima, yaitu waqad khaba man iftara. Waqad khaba man iftara. Ini kaidah ini ada di surah Thaha ayat 61. Ya, ayat 61. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Kaidah ini berada di akhir ayat. Konteksnya adalah ketika Nabi Musa mendakwahi para tukang sihir. Nabi Musa menegur keras tukang sihir dengan mengatakan, qala lahum Musa. Musa berkata kepada mereka, wailakum, celaka kalian. La taftaru 'ala Allahi kadiba. Janganlah kalian membuat kedustaan atas nama Allah. Fayushitakum bi'adzab. Yang dengan itu kalian bisa mendapatkan azab, ditimpa azab. Wa qad khaba man iftara. Maka sungguh celaka orang yang membuat-buat kedustaan. Masyiral muslimin, maka di dalam kaidah ini bisa membersihkan karakter kita atau sifat kita dari mengarang-arang atau membuat tuduhan palsu ataupun berkata kepada Allah atau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Maka masuk ke dalam kaidah ini, wa qad khaba man iftara. Iftara di sini
bisa banyak macam maknanya. Di antara maknanya yaitu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berkata tentang Allah tanpa ilmu, atau berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Contohnya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-A'raf ayat 33. Ketika Allah menerangkan dosa-dosa, menyebutkan dosa-dosa, Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish." Katakan wahai Muhammad, Allah mengharamkan fawahish. Ya, hal-hal yang fahishah. Ma dhahara minha wa ma batan, hal-hal yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghi, dosa, kemudian perilaku yang melampaui batas, bighairil haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billah, dan berbuat syirik kepada Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah tidak pernah turunkan sebuah hujjah, sebuah sultan, sebuah ilmu tentang hal tersebut. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Maka berkata tentang Allah, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ini adalah termasuk makna iftira. Ya, artinya dia membual, ya, membuat-buat. Apalagi yang berhubungan dengan hukum. Ya, apalagi yang berhubungan dengan hukum. Hukum Allah Subhanahu wa taala, halal haram. Ya. Jangan sampai hukum yang kita sebutkan ini justru menyelisih apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk iftira. Ya. Memposisikan dia sebagai Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat. Ya, pembuat syariat. Ketika kita ditanya kemudian kita tidak tahu, ya kita katakan la adri. Kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka itu bukan aib, justru itu adalah tanda kefakihan seseorang. Ya. Para salaf dahulu mengatakan la adri nisful ilm. Ya. La adri itu adalah setengahnya dari ilmu. Nah, la adri itu kata tidak tahu, itu saya tidak tahu. Ini yang tidak dimiliki oleh ya hampir sebagian ya orang-orang yang berilmu di zaman ini. Ya. Adapun hal-hal yang jelas ya dijawab. Ya. Hal-hal yang jelas diturunkan oleh Allah, ayatnya ada, hadisnya disebutkan oleh Nabi ada, kita sebutkan. Tapi untuk hal-hal yang tidak jelas, yang membutuhkan ijtihad, yang membutuhkan pemikiran yang sangat mendalam, ya kita kalau bukan ahlinya, maka jangan sampai berani untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun atas nama Nabi. Ya, kata Nabi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ambillah bangkunya nanti di neraka. Siap-siaplah ya nanti duduk di bangku terbuat dari neraka. Jadi bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang sepele. Maka ini ketika berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, ini sangat besar. Tidak boleh ya seseorang atau manusia ya merasa tahu atau sok tahu tentang sebuah hukum yang ternyata itu menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak tahu atau ragu-ragu, katakan saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, Al-Imam Malik pernah ditanya oleh orang yang datang jauh, ya, datang jauh khusus untuk bertanya kepada Imam Malik, untuk belajar kepada Imam Malik, dan orang ini membawa pertanyaan titipan dari masyarakatnya di sana. Ditanya 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4. Dalam satu riwayat cuma 6. Ya.
Cuma enam pertanyaan. Selebihnya la adri, la adri, la adri. Kemudian kata orang ini, ya imam, antal imam, engkau adalah Imam Malik. Bagaimana engkau bisa mengatakan la adri? Bagaimana aku bisa menyampaikan kepada masyarakatku tentang pertanyaan-pertanyaan mereka? Kemudian kata Imam Malik, fa akhbirhum bi annal Imam Malik la yadri. Katakan kepada mereka, bilang sama mereka bahwa Imam Malik tidak tahu, tidak mengetahui. Lihat kehati-hatian para imam dahulu, para ulama dahulu. Mereka sangat hati-hati apalagi berhubungan dengan halal haram. Makanya kita sering membaca kitab para ulama itu jarang mengatakan di kitabnya itu nuharrimu kada, kami mengharamkan ini, atau nuhillu hada, kami menghalalkan inilah. Mereka mengatakannya dengan ungkapan lain, nuhibbu hada, nakrahu hada, kami suka ini, kami benci ini. Saking hati-hatinya dalam permasalahan hukum, ya, hukum halal haram. Ya, mereka sangat berhati-hati sekali. Ya. Nah, ini tentang iftara. Ya, mengarang-ngarang. Ya, mengarang-ngarang. Kemudian juga iftara di sini juga mengandung makna kezaliman. Ya, mengarang, menuduh orang. Ya, mengarang-ngarang tuduhan. Orang baik dituduh dengan tuduhan yang jelek sehingga namanya rusak. Ya, reputasinya rusak. Seperti pembunuhan karakter. Ya, di masyarakatnya tidak dianggap, seperti sampah masyarakat. Masya Allah. Ini juga termasuk iftara yang mengandung makna kezaliman. Ya, mengandung makna kezaliman. Dan ingat bahwa yang berbuat kezaliman kepada sesama manusia, dia akan mendapatkan siksanya segera di dunia. Ya, segera di dunia. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqad khaba. Allah tegaskan pakai qad dan fi'il madhi, waqad khaba, dan sungguh pasti Allah akan sengsarakan hidupnya. Allah akan rugikan dia. Allah akan celakakan dia. Ya. Sebagaimana Syekh Umar Al-Muqbil bercerita bahwa ada dua talib karena saling saingan. Ya, saling saingan ini Masya Allah, saingan di sebuah sekolah. Kemudian yang satu iri kepada yang satunya karena yang satunya lebih pintar. Ya, akhirnya dia menjebak si siswa yang pintar ini dengan naruh narkoba di tasnya. Ya, naruh narkoba atau ganja lah sejenis itu di tasnya. Kemudian dia memerintahkan teman-temannya untuk menelpon polisi. Kemudian polisi datanglah, ya, ke sekolah tersebut, kemudian menggeledah tasnya, ternyata benar, terbukti, akhirnya ditangkap. Masya Allah, tadinya dia siswa yang berprestasi, namanya rusak, reputasinya rusak, di masyarakatnya juga dianggap sampah masyarakat karena dianggap pengedar narkoba. Ya, kemudian secara psikis juga kena kejiwaan. Ya. Nah, kemudian orang yang membuat kedustaan kepada dia, tadi menjebak dia, itu akhirnya dia kena kecelakaan. Terkena kecelakaan, tangan kanannya patah, ya hilang, ya copot gitu ya, patah, terputus. Kemudian dia harus duduk di kursi roda. Ketika dia ingin meminta maaf sama orang yang dijebaknya tadi, orang tadi menolak, tidak mau memaafkannya. Dan apa yang dikatakan oleh orang yang dijebaknya tadi? Aku semenjak kejadian tadi, aku selalu mendoakan yang menyebabnya tadi tiap malam. Lihat, mazlum, orang yang terzalimi, laisa bainahu wa bainallahi hijab,
Tidak ada hijab yang menghalangi dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendolimi sesama kita. Jangan sampai kita membuat tuduhan-tuduhan yang orang itu tidak pernah melakukannya atau sengaja dijebak. Lah, ini adalah kezaliman. Jangan sampai kita melakukannya dan membersihkan karakter itu dari diri seorang muslim. Sampai di sini dulu, ini penjelasan tentang kaidah kelima. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan untuk mengamalkannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.